Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Dewi Kusumaningrum, NIM 7211149064. Kali ini akan mempresentasikan proyek 3 dan 4 Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama yaitu proyek 3, proyek web atau HTML menggunakan Notepad. Pada proyek ini akan ditunjukkan bagaimana cara menggunakan editor teks Notepad untuk membuat sebuah halaman web. Yang pertama contohnya yaitu, pada contoh ini kita akan membuat dokumen Notepad yang akan disimpan dalam bentuk HTML sehingga dapat digunakan sebagai halaman web. Contoh halaman web di sini adalah penjelasan produk untuk sebuah restoran pizza. Gambar di samping adalah contoh dari produk halaman web yang sudah jadi, yang terdiri atas nama perusahaan yaitu University Pizza. Selanjutnya adalah daftar alasan yang mengikuti why order from use. Ini adalah daftar yang berurutan. Selanjutnya yaitu lokasi tempat pembelian pizza, gambar seorang koki, bisa juga disisipkan gambar yang lain. Yang terakhir yaitu halaman web memiliki 3 link. Bagian-bagian dari dokumen HTML. Terdapat 2 bagian dokumen HTML. Yang pertama yaitu bagian kepala. Bagian kepala memberikan informasi mengenai peranti lunak browser web. Informasi pada bagian kepala mencakup judul halaman web. Sedangkan yang kedua yaitu bagian tubuh. Bagian tubuh memberitahu apa yang akan dilihat oleh pengguna di layar. Bagian tubuh berisikan gambar, tabel, daftar, dan semua link. Selanjutnya yaitu cara membuat dokumen Notepad. Untuk membuat dokumen Notepad, mulailah dengan membuka program Notepad dan membuat dokumen baru. Yang pertama yaitu klik perintah Start, diikuti dengan sub perintah program. Langkah ini dapat disesuaikan dengan versi Windows masing-masing. Selanjutnya, ketik perintah baris 1 hingga 5 pada gambar di samping ke dalam dokumen Notepad. Lalu diikuti dengan mengetik baris perintah 6 untuk penentu tempat, yaitu tempat di halaman web di mana kursor akan ditempatkan. Selanjutnya, ketik perintah baris 7, berisikan HTML untuk memulai paragraf yang akan disejajarkan di bagian tengah halaman web. Dan yang terakhir yaitu baris 8, ukuran huruf diperbesar melalui 3 tahapan seperti memilih 3 opsi menurun pada menu drop-down. Selanjutnya kita akan membuat daftar lokasi di mana pizza dijual. Yang pertama, ketik perintah baris 12 untuk memasukkan 1 baris kosong. Selanjutnya, membuat daftar yang tidak beraturan pada baris ke-13 dan memberinya judul location. Kemudian kita membuat daftar berisikan 3 hal dengan menggunakan perintah dari baris ke-14 sampai 16. Dan yang terakhir, mematikan perintah dengan kode pada baris 17. Tahap selanjutnya adalah membuat tabel berisikan harga-harga pizza. Dengan cara yang pertama, ketik perintah baris 18 untuk memulai membuat tabel. Ketik perintah baris ke-19 untuk memulai sebuah baris. Dan selanjutnya, baris pertama tabel berisikan kata-kata judul. Perintah pada baris ke-20 sampai 23 digunakan untuk membuat masing-masing judul kolom terletak di tengah dan dalam huruf miring. Proses selanjutnya yaitu menyisipkan gambar. Gambar bukanlah bagian dari kode HTML, tetapi memiliki perintah image. Berikut ini caranya, yaitu yang pertama, ketik perintah baris ke-44 untuk membuat paragraf yang terletak di tengah halaman web. Selanjutnya, ketik perintah baris ke-45 untuk memberitahu HTML agar menggunakan file gambar yang dipilih tanpa batas di sekeliling gambar. Ketik perintah baris ke-46 untuk menonaktifkan perataan paragraf sehingga perataan akan kembali seperti semula yaitu rata kiri. Dan yang terakhir, ketik baris ke-47 hingga 51 untuk membuat daftar berurutan why order from use.
Tahap terakhir dalam membuat dokumen yaitu dengan membuat link untuk halaman web. Yang pertama, terdapat 3 link yang telah dicontohkan sebelumnya. Yang pertama yaitu ketikan perintah baris 52 dan 54 untuk membuat 2 link pertama sejajar dengan bagian kanan halaman web. Selanjutnya, ketikan perintah baris ke-53 yaitu hyperlink pertama memerintahkan browser web untuk membuat link dengan peranti lunak komputer dan memasukkan alamat email kita sebagai alamat penerima email. Selanjutnya, hyperlink yang kedua yaitu baris ke-56 adalah link yang menghubungkan dengan situs web aktif. Dan link yang terakhir yaitu baris ke-59 adalah referensi hyperlink ke suatu tempat di halaman web. Sedangkan baris yang terakhir 50, 60 dan 61 digunakan untuk mengakhiri agar browser web dapat menerjemahkan halaman web dengan benar. Menyimpan contoh. Dokumen ini harus disimpan sebagai file HTML. Jika file tersebut disimpan dalam bentuk teks, browser tidak dapat menerjemahkan dokumen ke dalam web. Berikut adalah caranya. Yang pertama yaitu pilihlah file, diikuti save as sehingga muncul gambar seperti gambar ini. Yang selanjutnya yaitu memasukkan nama file seperti universityBZ.htm tanpa tanda kutip. Dan yang terakhir yaitu pilih jenis file all-fast dengan pengkodean ANSI seperti yang terlihat pada gambar di bawah. Melihat halaman web. Yang pertama yaitu buka browser web dan pilih perintah file diikuti dengan subperintah open. Ketikkan nama file atau browse untuk menemukan file dan klik OK. Halaman web akan muncul pada browser lain. Kelebihan dan kelemahan penggunaan Notepad bisa dibaca sendiri. Selanjutnya yaitu proyek 4. Proyek ini mengasumsikan bahwa kita memiliki pengetahuan mengenai hypertext atau HTML. Contohnya, ini adalah contoh dari proyek 4 yang sudah jadi. Bagian-bagian formulir contoh. Yang pertama yaitu mengumpulkan informasi mengenai siswa yang mengevaluasi pembicara. Dari gambar di atas kita dapat melihat bahwa kotak informasi berada di dalam suatu tabel. Perintah baris 14 dan 18 adalah perintah yang menangkap input untuk file, nama, dan email. Bagian selanjutnya adalah menanyakan tentang tingkatan kelas pengguna. Yang pertama yaitu perintah baris ke-23 hingga 26 digunakan untuk tombol radio yang berguna jika pilihan bersifat eksklusif satu sama lain. Jika seorang pengguna dapat memilih lebih dari satu pilihan,